Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dari kelas SI 301 dengan NIM 230101010205. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di sini tugasnya adalah menguji hipotesis dari contoh data sampel besar dan sampel kecil. Baik, pada slide pertama, kita akan melihat definisi dasar dari hipotesis dan pengujian hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah pernyataan tentang nilai parameter populasi yang mau kita uji untuk akhirnya kita mengambil keputusan. Nah, pengujian hipotesis adalah kumpulan prosedur yang didapati berdasarkan bukti-bukti sampel yang kita dapatkan untuk menentukan apakah hipotesis itu wajar untuk diterima atau tidak wajar. Baik, setelah kita mengerti landasan hipotesis, di sini parameter populasi harus kita uji lewat sampel. Nah, kuncinya di sini adalah kita harus mengetahui jumlah sampel, yaitu di sana dinyatakan sampel besar jika N lebih besar atau sama dengan 30, maka itu kita akan memakai distribusi Z karena sampelnya banyak. Sedangkan sampel dinyatakan kecil jika jumlah N kurang dari 30. Maka dari itu kita harus memakai distribusi T-student. Kenapa? Karena jika sampel kecil, standar deviasi itu berfluktuasi besar, jadi perlu distribusi khusus agar hasilnya akurat. Baik, kita di sini masuk ke contoh kasus yang pertama, yaitu untuk sampel yang besar. Kita ambil studi kasus di sebuah industri manufaktur, yaitu umur lampu LED. Di sini perusahaan mengklaim bahwa rata-rata umur lampunya adalah 5.000 jam. Di sini kita melakukan pengujian pada 40 lampu. Nah, karena jumlahnya 40, jadi otomatis masuk pada kategori sampel yang besar. Kita dapati di sini rata-rata sampelnya 4.800 jam dengan standar deviasi yaitu 500 jam dan taraf nyatanya 5%. Nah, sesuai dengan prosedur pada modul 10 di materi statistika probabilitas, langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita menentukan rata-rata HO, yaitu rata-rata 5.000 jam, dan H1 yaitu rata-rata kurang dari 5.000 jam. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus Z hitung. Rumusnya adalah sebagai berikut, dan kemudian setelah kita memasukkan data yang kita dapati ke dalam rumus Z hitung, maka hasilnya adalah min 2,53. Kalau kita bandingkan dengan batas Z tabel yang sebesar min 1,64, nilai hitung kita akan jauh lebih kecil atau berbeda di daerah penolakan. Jadi keputusannya adalah tolak H kosong. Pada kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahwa rata-rata umur lampu tersebut memang secara signifikan di bawah 5.000 jam. Selanjutnya, untuk contoh kasus sampel kecil, kita akan mengambil contoh dari emisi gas buang motor di sebuah bengkel. Pemilik bengkel mengklaim bahwa rata-rata emisinya adalah 150 ppm. Kita hanya menguji 8 motor sebagai sampel. Karena cuma 8, maka dari itu kita wajib menggunakan uji T atau T-student. Baik, di sini adalah langkah-langkah untuk mencari derajat bebas atau DF. DF sama dengan N dikurangi 1, jadi 8 dikurangi 1 adalah 7.
Dengan derajat bebas adalah 7, maka kita akan cari di tabel T-student dan mendapatkan nilai 2,365. Sekarang kita akan menghitung T statistiknya. Maka di sana hasilnya adalah 2,358. Nah, jika kita membandingkan hasil ini, ternyata hasilnya masih lebih kecil dari T-table, yaitu 2,365, yang artinya kita gagal tolak H kosong. Jadi, kita klaim bahwa emisi 150 ppm tadi masih dianggap wajar dan bisa diterima secara statistik. Sebagai kesimpulan, meskipun prosedurnya terlihat sama, perbedaan jumlah sampel sangat menentukan rumus mana yang kita gunakan. Jadi, jika sampel besar, kita fokus pada distribusi Z. Sedangkan jika sampelnya kecil, kita wajib memperhatikan derajat bebas atau DF-nya dan menggunakan distribusi T. Hal ini sangat penting agar keputusan yang kita ambil untuk populasi tidak salah. Sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan ini bisa memperjelas kapan kita menggunakan Uzi Z dan kapan kita harus menggunakan Uzi T. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.